Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita masih bisa melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk beribadah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bana ditutuh di hujan tapi mendingin ya, tapi menjelang waktu subuh lain taduh. Pagi kini kita lanjutkan pembahasan awal tafsir surah Ali Imran ayat yang ke-8 balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Kata Allah Ta'ala, syahidallahu, Allah bersaksi. Jadi kau diawali dengan kata-kata syahidallah. Apa tafsirnya tu? Di dalam tafsir disebutkan bayyana li khalqihi bid-dalaili wal ayati. Allah menjelaskan kepada makhluknya dengan semua dalil dan tanda-tanda. Jadi Allah bersaksi artinya adalah Allah menegaskan, Allah menyalaikan, Allah menyampaikan kepada makhluknya dengan semua dalil dan ayat-ayat annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dianya Allah. Allah bernama menyaksian, menyampaikan, Allah bernama menegasan, Allah bernama menjalaikan. Jawab penjalaiannya dengan dalil-dalil, dengan tanda-tanda, dengan ayat-ayat. Bara banyak tanda itu tentang wujudnya Tuhan. Annahu la ilaha illa huwa, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau ilah Tuhan atau la ma'buda bil wujud bihaq, tidak ada yang berhak untuk disembah pada wujud dengan benar kecuali illa huwa, kecuali Dianya Allah. Jadi tidak kecil-kecil awak je dulai, memanglah dijelaskan oleh Allah Ta'ala, dipersaksikan oleh Allah Ta'ala, disabuian oleh Allah Ta'ala. Ajulah nak kamu jadi ragu, ajulah nak kamu bui awak anggan. Bersumpah gue. Iyo. Langit dan bumi dan matahari. Iyo. Bulan. Aba ajo ne itu lagi. Ko adu juo na hendak mengakui, ko adu juo na hendak menyembah Allah. Tuyo orang nak punya mata tapi mata hendak mencaliak, nak punya talingo hendak mendengar, nan punya hatinya hendak merasa. Jadi tidak ada Tuhan, la ilaha, dinafian sadua. Nafi ko adalah diindaan. Tidak ada Tuhan, artinya tidak ada nan disembah. La ma'bud, tidak ada yang disembah. Kalau di dalam kajian tasawuf, la qudrata, la iradata,
la sam'a wala basara. Ndak ada yang punya kodrat, artinya ada orang yang punya kuasa atas nama makhluk nak ada. Siapa makhluk yang punya kuasa sama kau? Sejauh mana punya kuasa? Barangnya bertahan dari kekuasaannya. Kok namanya bui menjadi Tuhan? Itu mah Firaun. Baralah boy, de lawi merah ya, langsung anu soleh tabanam soleh. Mati, mati Tuhan aja. Mati Firaun. Tu namanya cek diri Tuhan. Dia maraso hebat selama kau, dia berkuasa, kemudian ini bisa lo kecil takah-takah Tuhan, takah-takah. Takah bisa median, Tuhan bisa median, Tuhan bisa matian. Nyonya rasul lo tahu Tuhan itu adalah menghidupkan dan mematikan. Anyolah maraso Tuhan lo bisa median orang, bisa mematian orang. Baca orang median orang, mematian orang. Kalau median itu daripada dia ya. Nama mematiannya, aduh itulah. Tu singkek dia penganai kecilnya lah santiang lah tu. Kecil lah hebat lo. Andi nama tu. Ongok raya, kau ongok gadang, kau raya, kau kan arti gadang arti kan. Jalan raya berarti jalan gadang, masjid raya berarti masjid gadang. Kalau ongok raya, arti ongok gadang. Ongok luas ongok ya. Jadi tidak ada yang la ma'bud fil wujud bihaq. Tidak ada yang disembah dengan wujud, dengan benar, illa huwa. Jadi yang pertama itu adalah syahid Allah. Allah yang bersaksi, Allah yang menyebutkan, Allah yang menjelaskan. Kasih dijalainya lah dijalaihan kepada makhluk. Lalu sialai wal malaikatu, dan siapa yang bersaksi dengan demikian jalai. Malaikat Allah pun bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi lah diperkuat lo dengan ikrar, lah diperkuat benar, dipertegas deh malaikat, lah dinyatakan pula deh malaikat. Lalu sialai wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Sialo nam bersaksi calai, sialo nam mengikrarkan calai, yaitunya orang yang mempunyai ilmu. Dari sia-sianya itu nam punya ilmu. Minal anbiya'i wal mu'minin, nabi-nabi Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi kalau nanawak kalau umat di akhir zaman, kok Allah lam nyabian di dalam Al-Quran, malaikat pun dinyatakan tasabilo di dalam Al-Quran, mereka pun bersaksi dengan menetapkan kesaksiannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian ulul ilmi, orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai kaji, dapat wahyu, kemudian dapat ilham, bakajinya, nyo amalkan kajian. Siapa? Dari nabi-nabi Allah, para ulama dan orang-orang yang mukmin. Konolah kok konon awakku sialah kok awak namanya menjadi mutabi adalah pengikut dari guru-guru awak. Jadi kaji awak nak awak aja menemukan kaji awak surang dah. Nak namanya kaji, aku ambo menemukan kaji gua. Di mana temukan kaji kecil barang dia kaji juga lah. Sebut mana nak temukan kau kaji kau nak ditemukan, nak sama je penelitian, riset orang kecil orang tu dah. Kaji awak kau nyoba lafaz bermakna, berfaham, ada lafaz, ada lo makna, ada lo paham, ada lo rahasia. Dari mana pewak kaji itu? Siapa guru nak menyampaikan kaji? Mangko ada kaji itu bersanad, jalan silsilah ilmu, jalan silsilah kaji. Samo tak silsilah keluarga, kau anak sia kau, atau saya sendu saya kakek saya nenek, saya anduang kate, saya kakek kate. Jalan silsilah kaji tak kata pula. Sia guru di mana berajar, apa kitab nanti pelajari.
sehingga bisa diketahui cara berpikirnya. Anak-anak kini awak itu Al-Quran ya, jadi mana ada Al-Quran? Pandai membaca Quran tuh kan pakai guru. Oh guru tuh manusia loh mah tuh banyak salah. Iyo, nama kecil guru ku malaikat siap. Tapi sepanjang lai ada sumber kitab yang dibaca, lai ada rujukannya, berarti itu adalah sahih. Aku kaji baru aku kaji nanam temukan tak aku kini kaji apa yang ditemukan. Sedangkan para malaikat dan orang-orang yang berilmu meyakini, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka awak konya maka mengikui awak ke guru-guru awak kepada orang yang berilmu. Balu ikutannya yakin lo awak, berikrar lo awak, bersyahadat lo awak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau awak membaca saksi itu syahadat, tiba dewa asyhadu anna pakai asyhadu anna, berjawab lanjutannya ada Muhammadar Rasulullah. Ya kan ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak ada kata-kata anna berarti Muhammadur. Nyo anna yang menyebabkan Muhammad itu dan menjadi nasab atau nasabnya dengan fathah. Itu nahu ilmu saraf nama itu. Ilmu nahu saraf. Itu nan pelajar pesantren. Ayo. Kalau awak membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah salah. Artinya tetap sama, tapi nahu sarafnya salah. Karena anna itu kata-kata anna itu menyebabkan dalnya itu tadi menjadi nasab. Nah, jadi makanya kalau baca langsung tanpa kata-kata asyhadu anna, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau langsung Muhammadur. Arti kalau bahasa pesantren itu namanya mubtada. Baramullah Muhammad, ba'alah baramullah Rasulullah. Mubtada nama itu. Mubtada itu menjadi awalan kalimat lo dalam satu kalimat tuh. Tapi kalau ada anna menyebabkan dalnya itu menjadi nasab. La ilaha. Ba'amuko la ilaha. La tu la jenis nak ado yang menafikan yang nak ado Tuhan kecuali Allah. Muka ilaha. Cara meyakini orang yang berilmu itu meyakini bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhannya bil i'tiqad dan lafaz. Dengan adanya kayak buah tadi, buah di dalam dirinya Tuhan, ikut kesaksiannya memang tertancap di dalam hati. Tuhan itu adalah Allah. Termasuk lo dengan lafaz. Jadi di hati diucapkan dengan lafaz. Mangko nak bisa alamat cie je dong. Mangkonyo para lunyo dengan lafaz julisan julidah awak. Maka ketika orang masuk Islam itu harus melafazkan dua kalimat syahadat itu supaya lidahnya kau sendiri menyebutkan. Jadi nama al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Dan iman itu harus diucapkan dengan lidah, diikrarkan dengan lidah, tasdiqu bil qalbi, dibenarkan di hati. Hati membenarkan, lidah mengecekan, kemudian wa amalu bil arkan, anggota tubuh wa mengarajuan. Sebenarnya kalau nak disebut getar itu kan ada sebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang sebenarnya beriman itu adalah
Apabila disebutkan nama Allah, gemetar hatinya. Mungkin itu kan soal rasul soal rasul karena dewa dua kalimat syahadat kok kalah dalam hati awak. Bagi orang yang baru masuk atau kan ada riset orang yang baru masuk Islam orang lah Islam keturunan berbeda rasul dia. Karena orang lalu dapat hidayah sebelumnya, kemudian dapat hidayah, nyobacukan dua kalimat syahadat, getarannya berbeda. Awak kau sendiri ketika awak membacakan dua kalimat syahadat, kan kau koreksi lo di diri awak. Kadang-kadang mungkin balai menjadi kata yang lah akrab saja. Tapi bagi mereka yang baru tu dapat dia hidayah. Coba cuan dua kalimat syahadat tu betul-betul inyo dari hati bana, kemudian lidahnya mengucapkan karajoel pun berubah antara sore yo awala Islam kini lah dua kalimat syahadat awak baca berarti melekat kewajiban awak, kemauannya untuk mengamalkan Islam tinggi dan dia awak saya agama Islam sama yang dia tidak ada Islam saja. Kan lewat perbaharui setiap kali syahadat. Iya. Kadang-kadang ada juga getaran hati juga. Diulang tadi kan. Mangko awak baca aja tadi. Harusnya kan waktu tasawuf juga kan harusnya bergetar hati berarti adu dan awak. Mungkin getaran kau ndak awak lo kadang-kadang ukuran rasul itu sebenarnya kan abstrak. Mungkin getaran seseorang dengan yang lain bisa berbeda. Mungkin sebenarnya lah ada. Mungkin dewa mungkin kata lah awak baca tarwih lah lazim dewa. Mungkin dia lah menyatu je rasa konya. Sama je makan nasi dewa kan dia lah biasa makan nasi kan lah biasa dewa dia nak. Tapi kalau nyo makan lo fresh chicken agak sekali agak lain lo rasa aja. Dia awaklah membiasakan diri lah mengucapkan itu, mungkin istilahnya lah menyatu diri awak, berhusnuzon jawab ke diri awak. Tapi kalaupun awak wak nikmatilah karena kan disebutkan halawatul iman, manisnya iman kuat. Jadi semoga dengan awak baca tadi tasyahud, syahadat, getaran itu bakato tadinya memang kalau secara manusiawi jadi kalau orang biasa tu durian acuk dimakannya durian tu lah biasa lah saya. Tapi orang sesekali baru masuk tu ibana dia salir wajur ras wajur getarannya berbeda. Jadi kini nandewa memang tentu dengan ucapan kesaksian waktu tadi kan sebenarnya kan menentukan perilaku awal. Kalau awak yakin bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti nak do boleh sombong wale. Berarti nak do takabur wale, nak do riya, nak do sum'ah. Karena ndak ada Tuhan. Ketika menyebut ndak ada Tuhan berarti ndak ada nak berkuasa. Ndak ada nak berkudare, ndak ada nak punya iradat. Ndak ada yang punya sama, ndak ada punya basar. Ndak ada yang punya kalam, ndak ada yang punya ilmu kecuali Allah. Berarti tahu awak diri awak, awak kau makhluk. Kalau makhluk kau awak punya kekurangan, awak lama, awak punya keterbatasan, berarti tidak bisa awak merasa diri awak menjadi hebat. Maka awak rendahkan. Kalau kepada Allah, awak rendahkan diri awak. Kepada manusia, awak rendahkan hati. Tak boleh lo kamu manusia awak rendah kalau diri awak ya Allah tu awak ku ala ku anu je lah nak kamu manusia awak hati nak rendah. Jangan cuma sok-sok lo awak kana lain ya. Ayo. Tapi orang yang berzikir sampai 1000 kali itu kan kayaknya waktu tak sadar gitu atau terlalu bergetar hati itu kan. Itu bisa jadi larut dalam kenikmatan. Tapi awak memang dalam berzikir itu sendiri kala lidah waktu lah digarian, tapi harus tetap sadar dan sampai beko
mungkin koreksi lah. Ketika melafazkan kalimat la ilaha illallah tanpa sadar, kau nak tentu je bacanya lah. Itu catatan awak. Artinya tetap bahasanya ketika melafazkan kalimat thayyibah harus ada sadar diri awak. Kalau artinya benar adalah paham awak dan awak baca gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau buya awak itu mewiridkan kata-kata la ilaha illallah. La tu nyindaan tu, la ilaha nyoboang kasuwo, la ilaha indah ada Tuhan illa Allah. Tiba di ilah tu di tengah Allah kecuali Allah nyuyuan. Jo cara geleangnya berbeda. La tu kamari tu maindaan. Kanan, dindaan tu. Lalu kemudian tiba di ilah anggue ke kiri itu Allah. Dan adu artinya adalah cie wa indaan itu nabi namanya. Nan sebenarnya wa isbatkan Allah wa isbatkan. Isbat ku arti apa? Wa tetapkan wa mantapan. Itu cara, itu kan namanya adalah cara mengekspresikan rasa bertauhid awak. Dak dole berarti wa indaan ku. Dak do nan berhak untuk disembah. Dak dolai tampe wa mengadu, dak dolai tampe wa basanda, dak dolai nambah kuasa. Oh kini awak lum berdaya, nan punya keberdayaan itu adalah Allah. Oh kini awak nak punya kuasa, yang punya kekuasaan itu Allah. Berarti awak menegaskan diri awak, batin awak, hati awak. Dan soal awak membacakan itu tetap harus dalam posisi ingat. Sadar. Mungkin orang lah larut itu tapi larut larut dan awak memang dianjurkan tarui memperbanyak wirid-wirid. Memang ada wirid-wirid dari guru. Itu namanya adalah awak membacakan wirid, kemudian kalimat thayyibah, istighfar, salawat, lalu kiriman-kiriman Al-Fatihah. Itu tawassul yang dalam artian adalah mungkin dengan permohonan awak kepada Allah melalui guru awak dalam ajaran awak, karena kan ada keberkahan dari situ. Kau kan soal kaji, kau awak kirimkan mungkin Al-Fatihah kepada guru-guru awak tu, lalu kemudian awak bedanya orang mengaji kaji tarikat itu nyohormat ke guru. Banyak fakta-fakta sejarah di dalam kajian tasawuf. Kalau gurunya tu sayang, memang Allah berikan keberkahan. Jadi namanya rahmat dari Allah, syafaat dari Nabi, berkah dari guru. Jadi ada 3 variabel itu. Kalau awak meminta rahmat, itu adalah mintanya kepada Allah. Karena awak yakin Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Awak ingin dapat sayang Allah. Ar-Rahim, rahmat, minta sayang Allah. Kalaulah sayang Allah dapat di awak, kan awak nak tahu lo kau dah bau, oh Allah Ta'ala kau sayang nak diungkapkan lo sayang Allah tu kawak. Tapi dari usaha awak, dari petunjuk yang dijalan dengan dalil dan ayat-ayat, bau usaha awak mendapat sayang Allah. Di dalam kaji tafsir baca sebelumnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Siana lai tarikh bausahu Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Kami minta rahmat Allah. Jadi kalau syafaat minta wa Nabi. Salawat awak. Tidak ada orang yang akan memberikan syafaat nanti kecuali Nabi yang diizinkan Allah Ta'ala memberikan syafaat kawan. Karena awak merasakan diri awak kau banyak kekurangan, banyak dosa awak, banyak salah awak. Bagi orang awak kurang menyisi awak, umpang menyisi, kurang kan bertukwa. Nah, jadi kurang ditukuak dengan sholawat tadi, kau umpang kau di sisi.
itu awak bersalawat kepada Nabi dengan harapan diberikan syafaat dari Nabi ke awak. Tandu awak sayangkan Nabi, dan itu kan disebutkan pula, disebutkan di dalam hadis, dan awak pun diperintahkan dalam Al-Quran bersalawat kepada Nabi. Kalau kah guru mau tidak mau awak dapat kaji sampai kini ko adalah dari guru. Tak bisa awak nak berguru doh. Kalau orang tak berguru malah syekhullah, malah syekhu syaitan. Setan anak kami bisa diri orang kan banyak kini aliran-aliran sempalan tu aneh-aneh dia. Banyak maka berselindung awak kepada Allah tainda awak dari itu para Jawa mengaji awak dengan guru yang bersilsilah aduk sanadnya. Jadi kini disabi yang pula wa ulul ilmi. Jadi pertama syahidallahu, Allah bersaksi, kemudian wal malaikatu, dan malaikat-malaikat Allah, wa ulul ilmi bil qaiman bil qisti, yobana teguh dengan benar dan dengan adil. Jadi itu artinya adalah mendudukan tentang tauhid awak, mendudukan tentang paham awak. Karena dasar utamanya itu adalah dari tauhid itu tadi. Adalah duduk tauhid awak, menyatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Itu boleh dibaca setiap saat. Boleh, boleh. Maksudnya kan tak harus dimulai dengan kiriman Al-Fatihah dulu kan. Dah boleh sarang duduk aja wah. Ya, sarang duduk aja boleh awak baca. Jadi dalam dimanapun kesempatan, dimanapun awak berada, silakan awak membacakan itu untuk menguatkan tauhid awak, menguatkan iman awak. Nah, terakhir lain, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan kecuali Dianya Allah. Di dalam tafsir dikatakan karrahu takidan. Kan dulu ulang dah. Diulang-ulang di Allah Ta'ala di dalam Al-Quran kalimat la ilaha illahu itu adalah untuk takkid. Takkid ke apa? Penegasan. Yobana penting. Nah, Al-Azizul Hakim ditambah di belakangnya dua sifat Allah. Al-Aziz maha perkasa pada kekuasaannya, pada kerajaannya. Al-Hakim lagi bijaksana pada yang diusahakan untuk manusia. Jadi Allah itu Al-Aziz Al-Hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Berarti kan ada diulang-ulang kata-kata la ilaha illallah, la ilaha illahu. Jadi kalau dalam mengaji nausaraf, ba'a maka huwa di belakangnya karena sudah ada kalimat Allah sebelumnya. Jadi kan ada kalimat Allah, Allah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Dianya Allah. Baru mengko ada Dianya. Nah, mengko ada kata-kata huwa itu karena di belakangnya sudah ada penyebutan lafaz Allah. Kata dulu cara orang pesantren mendudukan pahamin dengan ilmu nahwu saraf. Tapi kalau tidak ada sebelumnya kalimat la ilaha illallah, itu karena sebelumnya belum ada penyebutan kata Allah. Nah, maka kata-katakan adalah la ilaha illallah. Namanya kalau lahuan tadi itu kan isim damirnya isi dalam huwa itulah ada dari awal di depannya. Maka bisa nyambung ke kalimat berikutnya. Jadi kalau dalam teori penulisan skripsi, kalau ada penjelasan dari awal, contohnya Nurul Jihad disingkir NJ Nurja, bahkan di belakang boleh Nurja lagi, karena lah ada sebelumnya penyebutan. Jadi makanya diulang-ulang dari Allah Ta'ala penyebutan itu adalah untuk takkid. Semoga dengan kalimat-kalimat thayyibah yang dicantumkan di dalam Al-Quran itu menjadi sebuah keyakinan yang kuat, karena
bahasanya wa a'malu bil arkan itu yang memantapkan diri awak. La ilaha illallah kau namanya lemaikan diri awak. La ilaha illallah berarti tidak ada Tuhan kecuali Allah. Cara pengamalannya tuh abah mengoperasionalkan bacaan dari la ilaha illallah, dan itu akan melindungi diri awak dari hal-hal yang dilarang. Jadi kalau itu layakin wa Allah Ta'ala Tuhan awak, berarti segala yang disuruh dari Allah Ta'ala itu dikerajuan. Segala ditaga Allah itu kita hentikan. Nah, harilah jam 6. Itulah ganti ulang kaji awak dulu. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.